Halo sobat YouTube semua, apa kabar nih? Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas speedometer nih guys, khususnya untuk Yamaha Aerox 155. Apa aja sih fitur yang ada di speedometer ini? Terus bagaimana cara settingnya? Simak terus ya videonya. Oke sobat YouTube, sekarang saya sudah ada di depan speedometernya. Mungkin durasi video ini agak sedikit lebih panjang karena saya akan coba menjelaskan detail manfaat dari semua fitur yang ada di speedometer ini. Biasanya kebanyakan dari kita hanya melihat speedometer itu dari dua parameter. Yang pertama indikator kecepatan motor dan yang kedua indikator bahan bakar. Oke, sekarang coba kita nyalakan speedometernya. Nah, di sini saya coba pause terlebih dahulu karena menurut saya ini sangat penting diketahui oleh kalian pengguna atau pemilik kendaraan. Bisa kalian lihat ada dua indikator yang menyala warna merah dan kuning. Untuk yang pertama ini adalah indikator temperatur. Jadi jika motor kalian sudah menggunakan pendingin, menggunakan radiator, pasti ada indikator yang merah seperti ini. Dan jika di motor kalian indikator merah ini menyala terus, berarti itu ada malfungsi dari sistem pendinginnya. Entah ada kerusakan komponen seperti termostat atau fan atau radiatornya itu sendiri. Dan biasanya indikator ini pun menyala saat overheating. Sebaiknya kalian segera melakukan pengecekan sistem pendingin kendaraan kalian. Karena jika dipaksakan menggunakan kendaraan saat indikator ini menyala, akan menyebabkan kerusakan mesin di motor kalian. Karena sistem pendingin kalian tidak bekerja secara maksimal, sehingga terjadilah overheating pada mesin kalian. Dan yang kedua adalah indikator injection. Jika saat berkendara indikator ini menyala atau berkedip, berarti ada malfungsi atau kerusakan dari mesin kalian. Entah itu dari ECU, electric control unit, atau dari injeksinya itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke bagian atas. Ini adalah indikator RPM atau putaran mesin. Sebenarnya untuk motor matic seperti ini kurang sesuai ya, atau kurang bermanfaat. Tetapi jika motor kalian itu manual, apalagi menggunakan kopling manual, fitur ini tuh sangat penting. Contohnya di motor sport biasanya malah ditambahkan shift flag untuk memudahkan penggunanya kapan waktu yang tepat untuk memindahkan gear, agar power yang dihasilkan tidak turun atau drop. Kita lanjut ke bagian kiri. Ini adalah indikator untuk bahan bakar. Kenapa sih diciptakan indikator ini? Karena menurut saya panca indera kita itu hanya bisa membedakan yang kosong dan yang berisi. Contohnya saat kalian meminum air, kalian bisa membedakan gelas yang berisi air dan gelas yang kosong. Tetapi setelah air itu kalian minum, kalian tidak akan tahu tuh berapa milimeter sisa airnya. Dan yang tengah ini adalah indikator untuk kecepatan kendaraan, dan yang ini adalah indikator untuk jam. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Ini adalah tombol untuk pengaturan jam dan untuk mereset dari trip atau sebagainya. Coba kita tekan tombol ini untuk pindah dan melihat fitur apa aja yang ada di speedometer ini. Yang pertama ini adalah trip, lalu ini fuel eco, ini average, dan ini untuk baterai. Odometer adalah fitur yang mengukur jarak tempuh dari pertama kali motor ini digunakan sampai sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Yang pertama kita pencet lagi tombol ini untuk pindah ke fitur lainnya. Dan ini adalah trip. Ini berfungsi untuk mengukur jarak dari kota A ke kota B. Misalnya kalian ingin touring dari Jakarta ke Bogor. Sebelum perjalanan kalian bisa reset trip ini ke angka 0. Dan saat sampai di Bogor kalian bisa cek berapa jaraknya dari Jakarta sampai Bogor. Tetapi biasanya saya menggunakan fitur ini untuk mengukur periode penggantian oli mesin. Biasanya saya mengganti oli mesin itu setiap 2000 km. Jadi saat saya mengganti oli, saya akan set trip ini ke angka 0. Dan begitu juga saat mendekati angka 2000 saya akan mengganti olinya lagi. Untuk mereset mode trip ini ke angka 0, kalian cukup tekan dan tahan tombol ini selama 3 detik dan dia akan kembali ke angka 0. Dan ini adalah fuel eco, fitur yang mengukur konsumsi bahan bakar motor kalian secara real time. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur berikutnya.
dan ini adalah average. Average ini adalah rata-rata konsumsi bahan bakar per liter. Nah, di sini saya dapat angka 41,8 km per liter. Saya menggunakan bahan bakar Pertalite ya, oktan 90. Jadi jika kalian menggunakan oktan yang lebih tinggi, misalnya di Pertamax Plus oktan 95, mungkin angkanya akan lebih tinggi. Mungkin bisa sampai 45 sampai 50 km per liter. Gimana nih menurut kalian untuk Matic kelas 150 cc ini? Apakah menurut kalian boros atau masuk irit? Tulis ya di kolom komentar. Dan untuk merisetnya, kalian tinggal tekan dan tahan tombol ini selama 3 detik. Nanti dia akan kosong lagi. Kita lanjut ke fitur berikutnya. Ini adalah voltase dari baterai atau aki motor. Nah, di sini menunjukkan 12,6 volt. Baterai yang baik itu biasanya voltasenya itu di atas 13 volt. Kenapa motor ini di bawah 13 volt? Karena memang motornya belum kita nyalakan. Jadi biasanya saat motor ini keadaan nyala, indikator baterai ini menunjukkan angka di atas 14 volt. Kita lanjut indikator yang di luar MID-nya ya, multi informasi display. Nah, di sini sebelah kiri itu indikator untuk sen sebelah kiri, dan yang kanan ini indikator untuk sen sebelah kanan. Dan yang ini adalah indikator untuk lampu jauh atau lampu dim. Sekarang kita coba gas motornya untuk melihat fitur VVA atau variable valve actuator. Nah, teknologi ini itu untuk merubah sudut bukaan cam, sehingga bensin yang masuk dari katup inlet itu lebih banyak dan menghasilkan tenaga yang besar di putaran atas. Di motor ini sendiri, VVA-nya ini bekerja di atas 6000 rpm. Bisa dilihat saat posisi rpm di atas 6000, indikator VVA ini menyala. Sekarang yang terakhir kita lanjut bagaimana cara untuk mereset atau mengatur indikator jam di motor ini. Yang pertama, pastikan di MID dalam keadaan di odometer. Lalu tekan dan tahan tombol ini selama 3 detik atau sampai penunjuk indikator di jamnya ini berkedip. Setelah itu pencet kembali untuk mengatur jamnya. Untuk pindah ke mode menitnya, kita tekan lagi dan tahan tombol ini selama 3 detik atau sampai penunjuk menitnya ini berkedip. Lalu tekan sesuaikan keinginan. Misalnya di sini saya ingin ke 8.50. Jika sudah selesai, tinggal kita tekan lagi selama 3 detik atau sampai titik 2 di jamnya ini berkedip. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga mudah untuk dipahami, dan saya juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan ini. Mohon koreksinya ya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan menurut kalian jika video ini bermanfaat, bisa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.